Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama menyaksikan presentasi dari kelompok 5 yang berjudul Kestabilan Sudut Rotor. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama, saya sendiri atas nama Denis Christian Salambah dengan NIM D0411911085. Yang kedua, Hairuman Harada dengan NIM D0411811016. Yang ketiga, Marnolis Yogi dengan NIM D0411811034. Yang keempat, Vigo Aswari IR Karaya dengan NIM D0411811314. Yang kelima, Muhammad Sabri Masikur dengan NIM D0411811348. Yang keenam, Ali Fajrin dengan NIM D0411811511. Yang ketujuh, Rizky Asari Gani dengan NIM D0411911031. Dan yang kedelapan, teman kita dari Universitas Teknorat Indonesia yang tergabung dalam program pertukaran pelajar Kampus Merdeka atas nama Adam Yakria Puri. Baik, kita langsung saja menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Jadi yang pertama, kita akan membahas mengenai sistem tenaga listrik. Nah, sistem tenaga listrik itu sendiri merupakan suatu sekumpulan pusat atau pembangkit tenaga listrik dan gardu induk yang saling terhubung oleh jaringan-jaringan transmisi sehingga membentuk suatu sistem yang interkoneksi sehingga tenaga listrik itu dapat disalurkan ke konsumen-konsumen. Dalam suatu sistem tenaga listrik itu terdapat 3 komponen utama yang penting. Nah, apa saja komponen utama tersebut? Nah, seperti yang dapat kita lihat di gambar yang tertampil. Nah, jadi sistem tenaga listrik itu terdiri atas 3 bagian ya, 3 bagian. Yang pertama adalah pembangkit, transmisi, dan distribusi. Nah, apa saja yang dimasuk dari 3 komponen utama ini? Nah, yang pertama pembangkit. Nah, pembangkit itu merupakan tempat di mana energi listrik itu dihasilkan pertama kali. Nah, jadi pusat-pusat pembangkit itu gunanya adalah menghasilkan energi listrik. Nah, entah itu dari sumbernya dari bisa dari air, kemudian dari uap atau dari nuklir. Nah, jenis-jenis sumber ini itu kemudian diolah atau digunakan untuk memutar generator atau turbin. Nah, generator inilah yang akan menghasilkan atau mengeluarkan output yaitu energi listrik. Nah, setelah energi listrik dibangkitkan di pembangkit, nah kemudian komponen yang kedua itu adalah transmisi. Nah, di mana transmisi ini merupakan suatu sistem penyaluran dari pembangkit ke distribusi. Nah, yang ketiga adalah komponen distribusi. Nah, di mana distribusi ini menerima energi listrik yang telah disalurkan oleh sistem transmisi dan kemudian dibagi atau disalurkan ke beban-beban, entah itu bebannya berupa industri, rumah-rumah, ruang publik, ruang sosial ataupun yang lainnya. Nah, sistem tenaga listrik ini itu merupakan suatu sistem yang bisa dibilang interkoneksi. Nah, interkoneksi itu merupakan suatu sistem tenaga listrik itu yang terdiri dari beberapa pusat listrik atau pusat pembangkit, ya, terdiri juga dari beberapa gardu induk yang saling terhubung satu sama lain melalui suatu atau sebuah saluran transmisi dan melayani beban pada semua gardu induk yang terhubung. Jadi bisa dikatakan sistem tenaga listrik ini merupakan sistem yang interkoneksi, artinya saling terhubung dengan jaringan yang lainnya. Nah, tentunya suatu sistem yang terinterkoneksi tentunya pasti atau bisa saja mengalami yang namanya gangguan. Nah, gangguan pada sistem tenaga listrik itu bisa saja merupakan gangguan kecil atau merupakan juga gangguan yang besar. Nah, gangguan yang kecil itu dapat berupa atau dapat berbentuk
perubahan beban yang terjadi secara kontinu, dan sistem kemudian menyesuaikan dengan kondisi. Nah, sedangkan gangguan besar misalnya contohnya adalah sistem yang harus bertahan dari dalam maupun dari luar. Nah, misalnya terjadi hubung singkat pada saluran transmisi, atau misalnya terjadi gangguan pada gardu. Nah, itu adalah gangguan-gangguan besar yang terjadi pada suatu sistem tenaga listrik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kestabilan sistem tenaga listrik. Jadi, kestabilan sistem tenaga listrik dapat didefinisikan sebagai kemampuan dari sistem tenaga listrik agar bisa berada pada kondisi seimbang dalam operasi normal dan dapat memperoleh kembali kondisi seimbang setelah sistem mengalami gangguan. Ketika sistem mendapatkan gangguan, maka terjadi perbedaan daya elektrik dan daya mekanik. Putaran rotor generator dapat membuat perlambatan akibat dari gaya elektrik yang berlebih yang diakibatkan semakin terbebaninya generator. Namun apabila mengalami kelebihan daya mekanik dapat mengakibatkan percepatan putaran rotor yang dimana beban yang ditanggung generator semakin ringan. Apabila tidak diatasi, akan terjadi ketidaksinkronan suatu sistem yang disebabkan oleh percepatan dan perlambatan itu. Maka analisis dari kestabilan sangat dibutuhkan agar dapat mengatasi permasalahan yang terdapat pada sistem. Berdasarkan paper IEEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineers Definition and Classification of Power System Stability, kestabilan sistem tenaga listrik itu dibagi menjadi tiga, yaitu kestabilan sudut rotor, kestabilan frekuensi, dan kestabilan tegangan. Secara umum, permasalahan stabilitas sistem tenaga listrik terkait dengan kestabilan sudut rotor, kestabilan frekuensi, dan kestabilan tegangan dibagi menjadi dua gangguan, yaitu gangguan kecil dan gangguan besar. Sekarang saya akan menjelaskan tentang macam-macam kestabilan sudut rotor. Secara umumnya kestabilan sudut rotor itu terbagi atas dua macam. Yang saya jelaskan di sini adalah small signal stability. Yang mana itu small signal stability merupakan kemampuan dari sistem tenaga di mana agar bisa tetap berada pada kondisi sinkronnya pada saat terjadi gangguan yang relatif kecil. Nah, ketidakstabilan ini terjadi akibat dua hal, antara lain kurangnya torsi sinkronisasi dan kurangnya torsi damping. Jadi small signal stability ini mengacu pada kejadian gangguan-gangguan kecil seperti perubahan pada beban. Nah, berbeda dengan gangguan transien yang jarang terjadi. Gangguan kecil pada sistem tenaga sering muncul sebagai dampak dari dinamika sistem tenaga itu sendiri. Terus gangguan pada sistem tenaga itu salah satu contohnya adalah perubahan yang pada pembangkit yang mengakibatkan osilasi pada kecepatan putar generator sehingga mengganggu keserempakan dari sistem tenaga sudut rotor. Nah, pada suatu sistem dengan interkoneksi rotor dari semua generator sinkron harus berputar pada kecepatan yang sama atau serempak. Nah, selama keadaan steady state, daya listrik yang dikeluarkan dari generator itu harus seimbang dengan daya mekanisme yang masuk ke generator juga, di mana daya input mekanis ke generator adalah hasil perkalian antara torsi dan percepatan rotor. Nah, hasil itu diilustrasikan pada gambar ketiga. Torsi elektrik akan muncul untuk melawan torsi mekanis karena ada beban yang disuplai oleh generator untuk mempertahankan operasi dalam keadaan tunak. Setiap saat nilai torsi TM harus seimbang dengan torsi elektrik TE. Nah, hal lain juga menjelaskan bahwa kestabilan transien adalah kemampuan untuk tetap pada kondisi sinkron selama periode terjadinya gangguan dan sebelum adanya reaksi dari donor. Rotor mesin akan terjadi selama 1 detik setelah gangguan, tetapi waktu yang sebenarnya tergantung pada karakteristik suatu mesin itu sendiri. Baik. Dan listrik saat ini masalah kestabilan sudut rotor
atau gangguan kecil, yakni small disturbance rotor angel stability, juga dipengaruhi oleh kurangnya redaman pada saat terjadi osilasi. Masalah ketidakstabilan operadik sebagian besar telah dihilangkan dengan menggunakan regulator tegangan pada yang bekerja secara terus-menerus. Namun masalah ini dapat terjadi lagi apabila generator beroperasi dengan tegangan penguat yang konstan ketika dikenakan tindakan pembatas eksitasi atau pembatas arus medan. Demikian dari saya. Terima kasih. 1. Small signal stability. Small signal stability adalah kemampuan dari sistem tenaga di mana agar bisa tetap berada pada kondisi sinkronnya pada saat terjadi gangguan yang kecil. Ketidakstabilan ini terjadi akibat dua hal, antara lain kurangnya torsi sinkronasi dan kurangnya torsi damping. Jadi, small signal stability ini mengacu pada kejadian gangguan-gangguan kecil seperti perubahan pada beban, berbeda dengan gangguan transient yang jarang terjadi. Gangguan kecil pada sistem tenaga sering muncul sebagai dampak dari dinamika sistem tenaga itu sendiri. Gangguan kecil pada sistem tenaga itu contohnya adalah perubahan beban pada pembangkit yang mengakibatkan osilasi pada kecepatan putar generator sehingga mengganggu keserampakan dari sistem tenaga sudut rotor. Pada sistem dengan interkoneksi rotor ini, semua generator sinkron harus berputar pada kecepatan yang sama atau serempak selama keadaan steady state. Daya listrik yang keluar dari generator harus seimbang dengan daya mekanis yang masuk ke generator. Daya input mekanis ke generator adalah hasil perkalian antara torsi dan kecepatan rotor. Pm sama dengan Tm kali W. Hal ini diilustrasikan pada gambar 3. Torsi elektrik akan muncul untuk melawan torsi mekanis karena ada beban yang disuplai generator. Untuk mempertahankan operasi dalam keadaan tunak, setiap saat nilai torsi mekanik Tm harus seimbang dengan torsi elektrik Te. Dalam sistem tenaga listrik saat ini, masalah kestabilan sudut rotor gangguan kecil small disturbance rotor angle stability juga dipengaruhi oleh kurangnya redaman pada saat terjadi osilasi. Masalah ketidakstabilan sebagian besar telah dihilangkan dengan menggunakan regulator tegangan pada generator yang bekerja secara terus-menerus. Namun masalah ini dapat terjadi lagi jika generator beroperasi dengan tegangan penguat yang konstan ketika dikenakan tindakan pembatasan eksitasi atau pembatasan arus medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herman Harada, NIM D0411811016. Di sini saya akan menjelaskan transient stability. Transient stability ini merupakan kemampuan dari sistem tenaga untuk tetap berada pada kondisi sinkronnya pada saat terjadi gangguan transient, atau dalam menahan gangguan besar seperti gangguan hubung singkat di saluran transmisi maupun di unit pembangkit. Untuk studi gangguan stabilitas transient memiliki kurun waktu 3-5 detik setelah terjadi gangguan untuk sistem yang sangat besar dengan ayunan antar wilayah yang dominan, maka kurun waktu dapat diperpanjang menjadi 10-20 detik. Studi kestabilan transient ini juga bertujuan untuk menentukan berapa besar waktu pemutusan kritis atau batas maksimum gangguan yang dihilangkan. Studi kestabilan transient ini dapat lebih lanjut dibagi ke dalam dua bagian, yaitu kestabilan ayunan pertama dan ayunan majemuk. Kestabilan ayunan pertama dimodelkan dengan sederhana, yaitu tanpa memasukkan sistem-sistem pengaturannya. Periode waktu yang diselidiki yaitu pada detik pertama setelah timbulnya gangguan pada sistem. Namun, pada umumnya, lama studi kestabilan digunakan 2-3 detik
agar bentuk kurva ayunan sudut rotor jelas terlihat. Untuk kestabilan ayunan majemuk meliputi periode yang lebih lama. Karena itu, pengaruh dari sistem-sistem pengaturan generator sudah dipertimbangkan. Selanjutnya, kestabilan transien itu juga terkait dengan pengoperasian generator di dalam sistem. Ketika sistem mengalami gangguan, terjadi ketidakseimbangan antara torka mekanik turbin dan tarka elektrik. Hal lain juga yang menjelaskan bahwa kestabilan transien ini adalah kemampuan untuk tetap pada kondisi sinkron selama periode terjadinya gangguan dan sebelum adanya reaksi dari governor. Selain jenis dan lokasi gangguan yang tidak dapat dikontrol oleh manusia, terdapat beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi kestabilan transien, yaitu yang pertama pembebanan generator, yang kedua output generator pada saat gangguan, yang ketiga waktu pemutusan, yang keempat reaktansi generator, yang kelima inersia generator, yang keenam tegangan inersial generator, dan yang terakhir itu tegangan infinite bus. Baiklah, itulah materi yang saya sampaikan. Saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan metode yang dilakukan agar sebuah generator dapat bertahan dari gangguan. Yaitu yang pertama, menaikkan konstanta inersia generator. Menaikkan konstanta inersia mesin akan mengurangi pembebanan perubahan sudut terhadap interval waktu tertentu, sehingga circuit breaker mempunyai waktu yang lebih lama untuk memutuskan rangkaian sebelum mesin melampaui sudut kritisnya. Semakin besar konstanta inersia mesin, maka semakin stabil suatu sistem. Tetapi dengan memperbesar konstanta inersia mesin, ukuran-ukuran mesin akan semakin bertambah pula, yang berarti memerlukan biaya yang besar sehingga tidak ekonomis dalam praktiknya. Yang kedua itu menaikkan tegangan generator. Apabila pada kondisi sebelum terjadi gangguan generator sedang mensuplai daya tertentu dengan sudut tertentu, dengan menaikkan nilai tegangan generator yang terhubung dengan sistem, maka akan memperbesar daya yang disalurkan generator, yang berarti akan memperkecil sudut tetanya. Apabila terjadi gangguan, generator dapat berayun lebih lama sebelum sudut kritis kestabilan tercapai. Dengan menaikkan nilai tegangan generator, berarti kita harus memperhitungkan isolasi untuk generator, yang berarti penambahan biaya untuk instalasi generator tersebut, sehingga cara ini relatif kurang ekonomis dalam praktiknya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Mungkin akan dijelaskan selanjutnya oleh teman kelompok yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai metode yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kemampuan dari suatu sistem tenaga untuk bertahan dari gangguan, khususnya yang mempengaruhi kestabilan transien dari sistem yang bersangkutan. Adapun metode tersebut yaitu menggunakan peralatan pemutus rangkaian yang cepat atau high speed recloser. Nah, di mana semakin cepat gangguan yang terjadi pada sistem itu diisolir, maka kestabilan sistem akan semakin baik sesuai dengan kriteria luas sama. Sistem hanya akan stabil jika luasan daerah peredaman atau A2 itu lebih besar atau sama dengan luas daerah percepatan. Dan yang menentukan besarnya masing-masing dari luasan ini adalah waktu dari pemutusan saluran yang mengalami gangguan. Jadi semakin cepat waktu pemutusan, maka luasan daerah A1 akan semakin kecil, sehingga syarat suatu sistem untuk tetap stabil setelah mengalami gangguan akan terpenuhi. Kemudian metode yang selanjutnya yaitu dapat dengan menurunkan reaktansi seri dari saluran, di mana dengan menurunkan reaktansi seri dari saluran,
ini dapat memperbesar daya yang disalurkan oleh generator sehingga dapat meningkatkan kestabilan dari transient suatu sistem. Nah, perbaikan kestabilan transient dengan menggunakan kompensasi seri, dalam hal ini digunakan kapasitor seri, akan sangat ekonomis untuk saluran yang memiliki panjang lebih dari 200 km. Nah, jika saluran tersebut terkompensasi hingga 50%, maka akan mengurangi reaktansi saluran sebesar setengah kali dari harga asalnya dan akan menghasilkan transfer daya 2 kali lipat dengan selisih sudut tegangan yang sama. Atau bisa dengan kata lain, saluran ini mampu menghasilkan transfer daya yang sama dengan selisih sudut tegangan yang lebih kecil sehingga akan mengurangi risiko terjadi ketidakstabilan pada sistem jika terjadi gangguan. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Oke, baiklah. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai batas kestabilan. Pada batas kestabilan ini bisa didasari oleh dua hal. Yang pertama itu batas daya maksimum, yang mana pada batas daya maksimum ini masih bisa disalurkan tanpa kehilangan sinkron dari sistem walaupun telah terjadi gangguan. Nah, batas ini juga berkaitan dengan batas maksimum tenaga yang bisa disalurkan dengan jaminan kestabilan. Akan tetapi masih tetap terjaga ketika suatu terjadi gangguan. Kemudian waktu pemutusan kritis atau critical clearing time, yaitu batas waktu yang masih diizinkan agar sistem masih dapat tetap sinkron walaupun gangguan itu telah terjadi. Sekian. Demikianlah presentasi kami pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Kami memohon maaf apabila presentasi kami masih banyak kekurangan di dalamnya. Kami yakin dan percaya bahwa ini akan menjadi pembelajaran kami untuk menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan.